Pilpres 2024, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan ke ruang publik kepada Anda semuanya terkait dengan pertanyaan yang masuk ke saya. Ada yang menarik pertanyaannya. Seberapa besar risiko atau kerusakan untuk Indonesia kalau kelompok dari Anies Baswedan ini bisa memenangi Pilpres tahun 2024 dan menguasai Indonesia? Jujur, saya amit-amit jabang bayi saya. Mudah-mudahan tidak terjadi. Karena apa? Karena saya tahu persis gerbong dari Anies Baswedan itu penuh dengan kelompok-kelompok yang sangat membahayakan Indonesia. Mungkin Anda pernah dengar ucapan dari Alfian Tanjung, pendukung dari Anies Baswedan. Dia mengatakan, saya akan mendukung Anies Baswedan dan kalau Anies menang, saya minta HTI dihidupkan kembali. Wow, HTI itu adalah organisasi terlarang di Indonesia. Hizbut Tahrir Indonesia itu berbahaya. Dia mengedepankan mengganti ideologi negara dengan ideologi khilafah. Belum lagi kelompok dari geng Petamburan misalkan, kelompok yang sangat intoleran. Belum lagi kelompok-kelompok yang lain. Contohnya Abah Aos yang dari Tasikmalaya yang barusan dipecat dari pesantren Suralaya. Itu benar-benar membahayakan kita. Jadi kalau saya katakan terus terang bahwa jangan sampai ini terjadi di Indonesia. Pada saat Pilgub DKI Jakarta tahun 2017, Anies dengan terang benderang mengusung politik identitas berbasis agama. Mereka melalui masjid terus disuarakan untuk menyerang lawan politiknya dengan branding kafir. Gitu. Orang-orang yang mendukung lawan politiknya dianggap orang yang murtad kalau orang Islam, orang kafir. Ini berbahaya dan itu selalu digaungkan. Dan Anies mempunyai sifat yang sangat jelas terlihat, dia akan menempuh cara apapun untuk meraih kekuasaan. Ini yang menurut saya harus dihindari untuk Indonesia. Kalau kelompok-kelompok yang sekarang mendukung Anies Baswedan ini, baik dari kelompoknya pro HTI, termasuk Alfian Tanjung dan kelompok-kelompok intoleran yang lain, kemudian Anies menang, pasti mereka minta konsesi. Tidak mungkin mereka hanya mendukung biasa. Mereka mengedepankan Indonesia bersyariah. Nah, kalau ini terjadi, Anda bayangkan Bali akan menjadi Republik Bali mungkin. Ada lagi di Indonesia Timur, mereka akan memisahkan diri dari Indonesia. Jadi ikatan kebangsaan dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote itu akan lepas kalau kelompok-kelompok seperti Anies Baswedan ini menguasai Indonesia. Bukan Aniesnya ya, tapi pragmatisme Anies, oportunisme Anies dalam menampung kelompok-kelompok yang intoleran yang bisa mengganggu keindonesiaan kita. Yang jelas keberagaman pasti akan terganggu. Kalaupun sekarang Anies bisa masuk gereja, kemudian kemarin di Papua dibaptis dengan nama Yohanes, atau mungkin masuk lagi di wihara, itu hanya pencitraan politis. Anies tahu suara umat Islam itu paling besar di Indonesia. Inilah kendaraan Anies Baswedan. Apalagi sekarang Anies ini didukung oleh PKS. Anda tahu seperti apa PKS. Anda tahu ideologi PKS seperti apa. Anda tahu platform dari PKS seperti apa. PKB sebetulnya secara genetika berbeda dengan PKS, seperti minyak dan air. Tapi pragmatisme politik mereka akhirnya memaksakan diri untuk kawin paksa, dicampur secara terpaksa. Nantinya mereka juga akan terpecah belah. Mereka akan menuntut kursi masing-masing dan sebagainya. Jadi, kalau menjawab pertanyaan publik, seberapa besar kerusakan untuk Indonesia kalau Anies Baswedan menguasai Indonesia, jujur saya prihatin.
Indonesia tidak akan lagi sama kalau dipimpin oleh orang-orang yang pragmatis dan oportunis. Apalagi gerbongnya itu sangat membahayakan Indonesia. Saya berharap kelompok nasionalis ini bisa menghadang laju orang-orang yang bisa membahayakan Indonesia ini. Dan ini jelas-jelas Anies ini adalah antitesis dari Jokowi. Dan menurut saya yang paling dikhawatirkan oleh Presiden Jokowi adalah munculnya Anies Baswedan. Kenapa? Dia akan menolkan, akan memangkas semua apa yang sudah dirintis oleh Presiden Jokowi sekarang. Pembangunan infrastruktur, pembangunan ekonomi, UMKM semuanya akan berantakan, akan di-resetting sama Anies kalau dia memimpin Indonesia. Dan risikonya rakyat akan tertimpa musibah ambisi politik orang-orang seperti ini. Akan kembali ke titik nol, dan itu menurut saya sangat riskan untuk Indonesia. Presiden Jokowi telah berhasil mengangkat Indonesia, membawa Indonesia ke kancah yang lebih tinggi, baik di kawasan regional maupun global, diakui oleh dunia internasional. Di tangan Anies yang mungkin didukung oleh proksi kekuatan asing, ini pasti akan porak-poranda. Semuanya pasti akan ditata ulang dengan jargon perubahan, dan akhirnya kita rakyat akan menjadi korban. Kita jangan pernah mimpi Indonesia gemilang akan terjadi tahun 2045 kalau orang-orang seperti ini akan memimpin Indonesia. Jadi pertanyaannya sekarang, bagaimana cara menghadang laju orang-orang yang di sekitar Anies Baswedan, perkuat keindonesiaan kita dengan mendukung orang-orang yang mempunyai mazhab nasionalis murni. Salah satunya yang paling kuat adalah Ganjar Pranowo. Itu saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan bagi kita semuanya dan kita semakin waspada. Jangan salah memilih pemimpin. 5 menit kita salah milih pemimpin, kerusakannya Indonesia itu akan terjadi bertahun-tahun dan susah sekali diperbaiki.